Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-7 dari video berseri atau playlist bertema belajar statistika dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini kita akan mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Dalam video ke-7 ini, kita akan bersama-sama mempelajari pengukuran tendensi sentral atau measure of central tendency dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Untuk memulai sesi belajar kita kali ini, pertama-tama kita akan coba pahami terlebih dahulu apa itu measure of central tendency. Measure of central tendency dapat didefinisikan sebagai suatu pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk merepresentasikan nilai tipikal atau sentral dari suatu dataset. Dalam bidang ilmu statistika, terdapat 3 measure of central tendency yang umum digunakan, yaitu mean, median, dan mode. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan cermati satu persatu ketiga measure of central tendency ini. Mean atau rata dari suatu dataset merupakan penjumlahan dari keseluruhan entry pada dataset dibagi dengan banyaknya entry pada dataset tersebut. Bergantung pada jenis dataset yang kita miliki, terdapat 2 jenis mean, yaitu population mean dan sample mean. Bila dataset yang kita miliki dihasilkan di tingkat populasi, maka nilai mean yang dihasilkan adalah population mean. Sedangkan bila dataset yang kita miliki dihasilkan dari proses sampling, maka nilai mean yang dihasilkan adalah sample mean. Terkait proses perhitungan, tidak ada perbedaan antara population mean dan sample mean. Hanya saja terkait penulisan notasi matematika, terdapat sedikit perbedaan antara population mean dan sample mean. Untuk population mean itu disimbolkan dengan notasi mu seperti ini. Sedangkan untuk sample mean ya itu disimbolkan dengan notasi x bar, di mana nanti terdapat variabel x yang akan memiliki garis lurus di atasnya. Tetapi terkait dengan proses perhitungan ini tidak ada perbedaan, ya, di mana proses perhitungan mean itu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh entry pada dataset lalu dibagi dengan total jumlah entry-nya. Nah, hanya saja karena dataset pada population mean ini dihasilkan dari tingkat populasi, maka pembaginya ini dilambangkan dengan N besar. Sedangkan pada sample mean ini dinotasikan dengan N kecil. N besar ini merepresentasikan total jumlah entry pada populasi atau total jumlah data pada populasi. Sedangkan N kecil di sini merepresentasikan jumlah sampel yang digunakan. Untuk memperdalam pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada sekumpulan data sampel yang terdiri dari 7 entry data, yaitu 274, 235, 223, 268, 290, 285, dan 235, yang total jumlah entry-nya ada 8. Untuk mendapatkan nilai mean, pertama-tama kita akan jumlahkan setiap entry pada dataset ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, semua entry-nya kita jumlahkan, dan kita peroleh nilai 1810. Selanjutnya, hasil penjumlahan ini atau sigma X ini akan kita bagi dengan banyaknya entry data. Di mana nilai 1810-nya akan dibagi dengan 7. Dan diperoleh nilai 258,6. Nah, nilai inilah yang akan dikenal sebagai sample mean. Measure of central tendency kedua yang akan kita pelajari adalah median. Median dari suatu dataset merupakan nilai yang posisinya berada di tengah dengan mengacu pada nilai dataset yang sudah terurut. Atau dengan kata lain, median dapat dibilang sebagai nilai tengah secara harafiah. Untuk dataset dengan jumlah entry ganjil, nilai median dapat diperoleh dari nilai yang tepat berada di tengah. Sedangkan untuk dataset dengan jumlah entry genap, nilai median diperoleh dari rata dua nilai yang berada di tengah. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari 2 studi kasus berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada sekumpulan data sampel yang terdiri dari 7 entry. Ya, bisa kita lihat di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entry. Pertama-tama dataset ini perlu kita urutkan terlebih dahulu.
Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, ini merupakan dataset yang sama, hanya saja nilainya sudah terurut. Karena jumlah entry datanya ganjil, maka nilai median dapat dengan mudah kita temukan pada posisi tengah dari dataset kita yang sudah kita urutkan. Nah, ini merupakan nilai mediannya. Lalu selanjutnya, pada studi kasus kedua, kita dihadapkan pada sekumpulan data sampel yang terdiri dari 6 entry data yang sudah terurut. Karena jumlah entry datanya genap, maka nilai median dapat diperoleh dengan menghitung nilai rata dari 2 entry yang berada pada posisi di tengah. Ya, di sini kita bisa lihat, di posisi tengahnya terdapat 2 entry data, yaitu 235 dan 268. Oleh karenanya, median bisa kita peroleh dengan melakukan kalkulasi atau perhitungan rata atau rata-rata dari kedua entry ini. Sehingga diperoleh nilai 251,5. Dan nilai inilah yang akan kita adopsi sebagai nilai median. Selanjutnya, measure of central tendency ketiga yang akan kita pelajari adalah mode. Mode atau mode atau modus dari suatu dataset merupakan nilai dataset yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi. Atau dengan kata lain, merupakan nilai yang paling sering muncul. Suatu dataset dapat memiliki lebih dari satu mode, atau biasa dikenal dengan istilah multimodal. Suatu dataset juga bisa jadi tidak memiliki mode. Ini ditemui ketika frekuensi kemunculan dari tiap datanya sama. Nah, untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada sekumpulan data sampel yang terdiri dari 7 entry data yang sudah terurut. Bisa kita lihat di sini, nilai dengan frekuensi kemunculan yang paling tinggi adalah 235, dengan frekuensi kemunculannya 2 kali. Sedangkan entry data lainnya itu hanya muncul 1 kali saja. Nah, bagaimana guys terkait dengan ketiga measure of central tendency ini? Harapannya bisa dipahami ya. Jadi kita sudah mempelajari mean, median, dan mode. Nah, setelah kita memahami ketiga measure of central tendency yang umum digunakan dalam bidang ilmu statistika, selanjutnya kita akan cermati lebih lanjut terkait kelebihan dan kekurangannya. Mean atau rata cukup bisa diandalkan, karena mean memperhitungkan setiap entry dari dataset yang kita miliki. Hanya saja nilai mean sangat rentan dan sangat mudah dipengaruhi oleh outlier. Dengan kata lain, bila mana terdapat outlier pada dataset yang kita miliki, maka ada baiknya kita tidak menggunakan mean. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan median bila mana terdapat outlier pada dataset kita. Nah, untuk memahami efek dari outlier atau data pencilan terhadap mean dan median, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Pada studi kasus kali ini, kita akan dihadapkan pada dataset yang terdiri dari sekumpulan data usia. Kalau kita perhatikan di sini, terdapat satu data pencilan atau outlier, yaitu usia 65. Kita akan bersama-sama mempelajari efek dari keberadaan outlier ini terhadap ketiga measure of central tendency yang sebelumnya kita pelajari. Nah, dengan menerapkan pemahaman yang kita pelajari sebelumnya, di sini kita peroleh nilai mean-nya adalah 23,75, nilai mediannya adalah 21,5, dan mode-nya adalah 20. Di sini kita bisa melihat sebenarnya guys, bagaimana outlier sangat mempengaruhi nilai mean. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai 23,75 ini tidak merepresentasikan nilai tipikal atau nilai sentral dari dataset yang kita miliki. Sedangkan nilai median yang dihasilkan adalah 21,5. Nah, nilai ini lebih representatif atau lebih merepresentasikan nilai tipikal dari dataset kita. Di sini bisa kita lihat ya bagaimana keberadaan outlier yang tidak mempengaruhi median. Dataset kita kali ini juga memiliki mode, tetapi nilai mode yang dimiliki pun tidak representatif terhadap datasetnya. Kita akan pelajari lebih lanjut efek dari outlier ini secara visual. Histogram berikut ini memvisualisasikan distribusi dari data usia yang kita miliki, dan juga posisi dari nilai mean, median, dan mode-nya. Bisa terlihat dengan jelas di sini ya guys, nilai 65-nya ini terpisah jauh dari sekumpulan data atau entry data lainnya. Dan ini merupakan salah satu ciri dari outlier atau data pencilan. Dan keberadaan outlier ini memiliki pengaruh terhadap nilai mean, di mana nilai mean ini akan ditarik menjauhi median ke arah outliernya. Ya, ini nilai mediannya. Nilai mean ini ditarik menjauhi nilai median ke arah outlier. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk lain dari mean, yaitu weighted mean.
Weighted mean merupakan nilai rata dari suatu dataset, di mana setiap entry-nya memiliki bobot tertentu. Weighted mean cukup umum ditemui, salah satunya adalah dalam perhitungan nilai akhir mata kuliah. Dan ini adalah representasi notasi matematikanya. Bisa kita lihat di sini, setiap entry data akan dikalikan dengan bobotnya masing-masing, sebelum dijumlahkan dengan entry data lainnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika bobot yang kita jumlahkan, maka totalnya akan bernilai 1. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita akan coba pelajari studi kasus berikut ini. Pada studi kasus kali ini, kita dihadapkan pada data perolehan nilai mata kuliah dari salah seorang mahasiswa. Di sini terdapat 4 komponen penilaian, yaitu UTS atau ujian tengah semester, UAS atau ujian akhir semester, dan 2 buah nilai tugas. Setiap komponen penilaian ini juga memiliki bobot sebagai berikut, ya. UTS di sini bobotnya adalah 25%, UAS bobotnya 20%, tugas 1 bobotnya 25%, dan tugas 2 bobotnya adalah 30%. Bisa kita lihat di sini ya guys, kalau bobotnya kita jumlahkan semua, maka totalnya akan bernilai 1 atau 100%. Lalu perolehan nilai yang dicapai oleh siswa pada dataset ini adalah sebagai berikut. Untuk UTS, nilai yang dicapai adalah 73, UAS, nilai yang dicapai adalah 87, tugas 1, nilai yang dicapai adalah 94, dan tugas 2, nilai yang dicapai adalah 72. Selanjutnya, setiap perolehan nilainya akan kita kalikan dengan bobotnya. Untuk selanjutnya, kita jumlahkan dan diperoleh nilai total yaitu 80,75. Di sini nilai dari weighted mean-nya juga 80,75. Karena nilai pembaginya selalu bernilai 1, ya, atau 100%. Nah, bagaimana guys terkait dengan weighted mean ini? Harapannya bisa dipahami ya. Lebih lanjut terkait dengan mean, kita juga dapat melakukan estimasi nilai mean atau rata dari suatu dataset yang sudah dikelompokkan ke dalam format tabel distribusi frekuensi. Bisa kita lihat di sini dalam notasi matematikanya, di mana nilai X ini akan merepresentasikan nilai midpoint dari setiap kelas. Dan setiap midpoint ini akan kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing sebelum dijumlahkan dengan midpoint lainnya. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Pada studi kasus kali ini, kita dihadapkan pada suatu dataset yang sudah disajikan dalam format tabel distribusi frekuensi. Di sini bisa kita lihat datasetnya sudah dikelompokkan ke dalam 7 kelas, di mana setiap kelasnya diwakili oleh suatu nilai midpoint. Di sini bisa kita lihat ya, untuk kelas pertama ini diwakili dengan nilai midpoint 12,5, kelas kedua diwakili dengan nilai midpoint 24,5, dan seterusnya. Setiap kelas juga akan disertai frekuensi dengan total jumlah frekuensi adalah 50. Bisa kita lihat di sini ya, kelas pertama ini frekuensinya ada 6, kelas kedua frekuensinya ada 10, kelas ketiga ada 13, dan seterusnya. Dan total jumlah frekuensinya adalah 50. Artinya, dataset ini terbentuk dari 50 entry data. Selanjutnya, setiap midpoint akan kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing. Untuk selanjutnya kita jumlahkan dan diperoleh nilai 2089, seperti ini. Berarti di sini 12,5 dikalikan 6, ya hasilnya 75. 24,5 dikalikan 10, hasilnya adalah 245, dan seterusnya. Lalu setiap hasil perkalian antara kelas midpoint dengan frekuensinya kita jumlahkan ya, dan kita peroleh nilai 2089. Hasil penjumlahan ini lalu akan kita bagi dengan total jumlah frekuensi untuk memperoleh nilai min-nya. Nah, berarti di sini nilai 2089-nya akan kita bagi dengan 50 dan diperoleh nilai 41,8. Nah, 41,8 ini merupakan estimasi min untuk dataset yang kita miliki ini. Nah, bagaimana guys terkait min dari suatu distribusi frekuensi? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari 4 bentuk distribusi yang umum ditemui dalam bidang ilmu statistika, beserta posisi dari min, median, dan mode-nya. Bentuk distribusi pertama yang akan kita pelajari adalah symmetric distribution, atau distribusi simetris. Bentuk distribusi semacam ini seringkali juga dikenal dengan istilah normal distribution atau distribusi normal. Pada bentuk distribusi simetris ini, terdapat kesamaan di antara ketiga measure of central tendency-nya. Atau dengan kata lain, nilai min, median, dan mode-nya akan berada pada posisi yang sama.
Selanjutnya, bentuk distribusi kedua yang akan kita pelajari adalah uniform distribution. Ciri utama dari bentuk distribusi ini adalah terdapat keseragaman frekuensi dari tiap entry pada datasetnya. Oleh karenanya, bentuk distribusi ini tidak memiliki nilai mode. Selain itu, mean dan median juga akan berada pada posisi yang sama. Lalu, dua bentuk distribusi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah left skew distribution dan right skew distribution. Bentuk distribusi semacam ini sangat umum ditemui, terutama sekali bila terdapat outlier atau data pencilan pada dataset. Semisal pada distribusi ini, yang di sisi kiri ini, bisa kita lihat posisi ekornya berada di sisi sebelah kiri. Ya, ini ekornya, ini kepalanya. Ya, ini ekornya nih. Bentuk distribusi ini dikenal dengan istilah left skew distribution. Sedangkan pada distribusi yang ini, memiliki ekor di sebelah kanan. Bentuk distribusi semacam ini dikenal dengan istilah right skew distribution. Pada skew distribution, posisi mean akan ditarik menjauhi median ke arah ekor. Bisa kita lihat di sini ya guys, pada left skew distribution, posisi mean-nya akan ditarik menjauhi median ke arah ekornya. Ya, di sini berarti ke arah kiri. Sedangkan pada right skew distribution, posisi mean-nya akan ditarik juga menjauhi median dan mengarah ke arah ekornya, yaitu ke arah kanan. Nah, bagaimana guys terkait keempat bentuk distribusi ini? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian pembahasan terkait measure of central tendency dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.